Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar Kopassus dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Pada waktu perintah puasa diturunkan, sebagian sahabat menyangka bahwa siang malam itu tidak boleh bergaul dengan istri. Nah, bagi pasangan tua ini nggak masalah, tapi bagi para pemula, wah ini berat. Banyak yang nyerempet-nyerempet. Habis sholat zuhur kumpul di masjid, ngobrol, nggak tahan lo gue. Kenapa? Kejadian juga semalam. Rupanya banyak temennya yang senasib gitu. Gue juga lo gitu. Gue juga mau ntar kayak gitu. Sampai berita ini kepada baginda Rasul, turun penegasan Quran. Uhilla lakum lailatus siyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu bergaul dengan istrimu pada malam-malam puasa. Malam. Kenapa? Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia, bahwa itu adalah basic need dari manusia. Kalau siang malam nggak boleh sama sekali, sebulan penuh rontok rambut, Pak. Tapi ada yang mau saya sampaikan berkaitan dengan ini. Ayatnya kemudian menyambung. Kenapa dibolehkan? Karena kau suami adalah pakaian untuk istrimu, kau istri adalah pakaian untuk suamimu. Ini sebenarnya arahnya ini. Quran dengan bahasa yang indah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Sebelum kita masuk kepada kepemimpinan di rumah tangga. Kenapa pakaian? Pertama, tugas utama pakaian adalah nutup aurat. Itu dulu yang penting. Tugas utama pakaian adalah menutup aurat. Soal mode nomor 2000. Soal trendy nomor 3000. Soal merek nomor sekian. Tapi tugas utama pakaian menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, maka dia harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Ini dulu yang pertama. Pakaian harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Dimanapun itu, menutupi kekurangan. Memang dalam Islam suami pemimpin di rumah tangga. Dalam Islam istri wajib taat. Tapi selalu ada demokrasi. Istri wajib taat, tapi suami tidak boleh sewenang-wenang. Itu kan demokrasi dalam rumah tangga. Istri wajib taat, ya, tapi suami juga tidak boleh sewenang-wenang. Pakaian harus saling menutupi aurat. Kekurangan suami ditutupi istri, kekurangan istri ditutupi suami. Suami berangkat tugas, istri kan berdui fungsi di rumah tangga. Ya, jadi kepala rumah tangga, jadi pemimpin buat anak-anaknya, menutupi kekurangan. Itu jangan kekurangan suami diceritain di tempat arisan, atau kekurangan istri diceritain di mana-mana. Itu tidak berfungsi sebagai pakaian. Pakaian harus menutup aurat. Yang kedua, tugas utama pakaian itu harus jadi kebanggaan. Saya bangga pakai baju koko nih, saya bangga pakai sarung, saya bangga pakai peci. Kopassus tentu bangga dengan atribut dan seragamnya. Ibu bangga punya suami prajurit, saudara bangga punya istri yang setia. Kebanggaan itu menimbulkan rasa respek. Respek memudahkan timbulnya saling pengertian, dan pengertian tangga utama untuk mencapai ketenangan. Bagaimana orang mau respek kalau dia tidak bangga? Bagaimana orang mau bangga kalau dia tidak mengerti tentang apa sesungguhnya
suaminya dan apa tugas utamanya. Jadi ini yang kedua, pakaian harus jadi kebanggaan. Kebanggaan menimbulkan respect, respect menimbulkan rasa hormat, dan rasa hormat mudah menimbulkan saling pengertian. Saudara, sekarang ini kita hidup di abad entertain. Orang pinter bangun pencitraan. Ini dilema demokrasi kita. Sementara demokrasi itu kan hanya bicara kuantitas, nggak pernah bicara kualitas. Setengah tanpa satu itulah pemenang. Mau rombongan preman, yaitu. Yang kedua, demokrasi memang agak sulit kalau ditegakkan di atas kemiskinan dan kebodohan. Goyah sendinya. Sehingga tetap saja peluang akan diperoleh oleh para pemilik modal. Pada saat rakyat terkena penyakit pragmatisme, kan sulit berharap rakyat yang lagi lapar dan perlu pekerjaan bisa memilih pemimpin yang bagus. Agak berat itu. Ditambah abad pencitraan. Sekarang ini siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering gak jelas. Atribut aja kacau sekarang. Pemburu hantu pakai sorban. Bentar lagi kiai pakai helm ini, Pak. Atribut aja udah kacau nih. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, nggak karuan. Jadi saya nggak heran kalau melihat artis mau jadi bupati. Saya nggak usah sebut nama lah itu. Ya, mau jadi bupati. Ya, dengan segala hormat saya menghargai hak demokrasi orang. Dengan segala hormat saya menghargai hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi dengan segala hormat saya harus memperingati seluruh rakyat kita bahwa urusan itu lebih baik serahkan ahlinya. Bahwa urusan itu lebih baik diserahkan ahlinya. Dari dulu saya mengatakan tentara TNI dengan rakyat itu seperti hutan dengan harimau, Pak. Kopassus dengan rakyat seperti hutan dengan harimau itu. Tidak boleh pisah. Hutan itu kalau nggak ada harimaunya nggak angker loh, Pak. Siapa saja seenaknya masuk hutan, nebang pohon seenaknya. Kenapa? Hutan nggak ada harimaunya, nggak ditakuti orang. Tapi harimau juga kalau nggak tinggal di hutan ikut sirkus itu loh. Harimau tuh kalau sudah ikut sirkus tuh hilang wibawanya tuh. Disuruh duduk, disuruh lompat. Da abdi mah kumaha juragan wae aya namalak. Baik. Sebentar, pada kiunya, maka harimau harus jaga hutan, hutan juga harus tahu keperluan harimau. Ada take and give-nya di situ. Iya. Nah, itu nanti dalam konteks rumah tangga kita akan runtun lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pastinya ini berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing, ya kan gitu. Negara kita ini tentunya akan diakui kedaulatannya, ya, oleh tetangga-tetangganya, tentunya dengan memiliki pertahanan yang kuat. Seperti yang sekarang ini, pasukan Kopassus ini termasuk salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Kita beri tepuk tangan buat Kopassus, subhanallah. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi. Nanti kami juga akan memberikan hadiah untuk Anda, dan nanti Pak Kiai juga akan bicara lebih banyak lagi tentang keluarga, ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Yang akan dipandu oleh David Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bicara mengenai pemimpin ya, dalam lingkungan keluarga ya, pada saat suami bertugas sudah disampaikan oleh Kiai, yang tanggung jawab di rumah itu otomatis adalah istri atau ibu dari anak-anak. Begitu berat beban yang diterima, tanggung jawab yang diemban oleh seorang istri ya, apalagi saya tidak hanya bicara dalam institusi militer ya, tetapi juga tugas-tugas yang lain. Misalnya orang bekerja kilang minyak 3 bulan di offshore, kembali lagi 1 bulan di Jakarta di rumah, kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak sangat sedikit. Nah, tentunya kita akan kembali lagi bagaimana sih Islam sebenarnya memandang ya perempuan. Soalnya ada kaum orientalis yang mengatakan bahwa Islam itu selalu menomorduakan ya posisi perempuan. Nah, Kiai, gimana kita bersikap terhadap ini, Kiai? Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya akan berangkat dari ungkapan terakhir tadi bahwa urusan itu memang lebih baik diserahkan ahlinya. Jangan memaksakan diri memasuki sesuatu yang memang bukan dunia kita. Toh ini sesuai dengan prinsip manajemen modern bahwa the right man in the right job, the right man on the right place, dan seterusnya. Nah, satu hari sekelompok perempuan unjuk rasa kepada baginda Nabi. Tapi tentu unjuk rasa yang sopan. Kalau kita kan sekarang ini seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Demo tuh nggak sah kalau nggak mecahin kaca, nggak afdol kalau nggak nyaci maki orang. Kita seperti terserabut dari akar budaya kita. Tiba-tiba kita jadi bangsa yang beringas. Nah, ini sekelompok ibu-ibu unjuk rasa. Ya Rasul, orang laki sih enak dong. Enak kenapa? Iyalah, kalau orang laki berhaji, kami haji. Orang laki puasa, kami puasa. Orang laki sodako, kami sodako. Tapi kalau mereka orang laki jihad, maju ke medan perang dengan pedang, tombak dan panah, kami cuma disuruh nunggu di rumah. Padahal kami kepengen loh mendapat pahala jihad itu. Kami kepengen mati bersimbah darah, gugur sebagai syahid. Izinkan kami maju ke medan perang ya Rasul. Ini perasaan ibu-ibu itu. Rasulullah senyum. Bu, ibu ndak usah khawatir. Ibu juga punya jihad loh. Apa jihad kami ya Rasul? Jihadukunna fi buyutikunna. Jihad ibu-ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu. Ini keseimbangan. Jadi suami di medan tugas, ibu di rumah punya porsi yang sama. Karena tidak seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta dan dukungan istrinya, yang pengaruhnya sangat besar. Suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau dikipas-kipasi istrinya. Ini tukang kipas paling ahli. Tukang kompor, tukang kipas. Saya punya teman mubalik. Biasanya pidatonya sejuk, asyik, runtun, enak didengar. Satu malam acara sama-sama, saya kaget dengar ceramahnya. Wah, semua salah. Ulama dihantam, pemerintah, udahlah semua salah. Selesai acara, kami ngobrol sama-sama, makan sama-sama bulan malam waktu itu. Saya tanya, tumben pidato lu keras benar malam ini? Dia bilang tadi mau berangkat gue habis ribut sama bini gue katanya. Ini gatal di mana, garuknya di mana ini? Saya mau cerita pengaruh rumah tangga dalam pelaksanaan tugas. Sangat dahsyat dampaknya itu. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta dan dukungan istrinya. Karena itu Islam sejak awalnya
muncul memang untuk mengangkat harkat, derajat dan martabat perempuan. Coba ibu lihat. Sebelum Rasulullah datang, perempuan itu menyedihkan nasibnya. Ini enggak cerita Arab, cerita dunia. Dunia 14 abad yang lalu. Jangan lupa itu. Amerika baru membangun demokrasi 200 tahun yang lalu. Ini dunia 14 abad yang lalu. Di dunia nasib perempuan itu dilecehkan. Alat pemuas nafsu. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya nggak lebih segitiga pengaman. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Muter-muter di situ. Dilecehkan. Alat pemuas nafsu. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Sebelum Islam datang, murah. Sebelum Islam datang, murah. Sebelum Islam datang, Masya Allah, tidak usah jauh-jauh. Raja-raja Jawa kita, Pak, sebelum kenal Islam, seenaknya ngoleksi perempuan tuh. Dijadikan selir, murah. Sultan-sultan di Turki, ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina, bangun Perbodan City itu kan 1000 kamar karena istrinya 1000. Lah udah, saya ngebayangin tuh kalau raja istrinya 1000, kapan pakai kolornya tuh raja? Innalillahi, maaf. Kiai bisa aja. Maaf ini. Iya Kiai, maaf. Daripada togang-togang. Ya. Saudara-saudara, Nabi terenyuh. Lalu ini ungkapan 14 abad yang lalu. Bandingkan, Amerika baru bangun demokrasi 200 tahun lalu. Ya. Baru 200 tahun lalu dia teriak-teriak that all men are created equal. Semua manusia dilahirkan sama. Itu seruan baru 200 tahun lalu. Ini 14 abad yang lalu. Dari gurun pasir ada ungkapan An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Tiang negara. Tiang. Tiangnya negara. Ya. Baik. Dan tiang itu tentu ada fungsi-fungsinya. Ya, perempuan sebagai pendamping suami. Ini yang paling penting. Perempuan sebagai mempersiapkan generasi mendatang. Dan yang ketiga, perempuan sebagai social agent di tengah masyarakat. Baik. Banyak fungsi-fungsi lain yang menunjukkan bahwa Islam sungguh dan serius mengangkat, mau perempuan itu maju, mengangkat harkat, derajat dan martabatnya, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Itu titik poinnya di situ. Baik. Silakan maju, tapi jangan lupa dengan kodrat sebagai perempuan. Takbir, Allahu Akbar. Betapa mulianya Islam, dan di situ juga terjawab semua di mana porsi laki-laki, di mana porsi perempuan. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah profesi yang sangat mulia. Kita semua tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa tentunya kasih sayang dari ibu kita dan juga mendidik kita. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tabligh Akbar Ramadan akan segera kembali. Nanti kita akan berdoa bersama dan juga kita akan dengarkan kesimpulan dari Kiai Haji Zaidun MZ. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan sepenuh segala kelemahan dan kekurangan, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia keluar dari kesulitan hari ini, menapak menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti. Ya Allah, kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami,
Tunjuki kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Berikan kami sikap amanah dalam mengemban dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.